Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Di masa pemulihan ekonomi ini, banyak orang kehilangan pekerjaannya karena PHK. Banyak orang kehilangan percaya dirinya karena putus asa. Dan banyak orang kebingungan dengan nasib masa depannya karena hidup terlunta-lunta. Mengapa demikian? Satu sisi ada yang di PHK karena perusahaannya sedang mengimbangi antara karyawan dan hasil produksinya. Di sisi lain, ada orang yang kehilangan kepercayaan dirinya karena mereka berdagang tapi modal habis terus-menerus. Dan di satu sisi yang lain, ada orang yang kebingungan dengan nasib masa depannya karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan kebutuhannya dan beban hidupnya semakin menggunung dan terus berlanjut. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Jika keadaan itu terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja keadaan itu merupakan gambaran-gambaran dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan tanpa disadari ataupun yang disadari. Mungkin saja sebelum terjadinya keadaan itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menegur kita melalui ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh para ulama. Mungkin saja sebelum keadaan itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kita dengan hadis-hadis Nabi melalui para ulama. Dan mungkin saja sebelum keadaan itu terjadi, kita telah melampaui batas kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga peringatan demi peringatan, teguran demi teguran itu tidak direspon dan bahkan diabaikannya. Akhirnya Allah mencabut semua nikmat-nikmat yang kita miliki di dunia ini. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian telah memaklumkan, sungguh jika kalian telah bersyukur akan nikmat Allah, la azidannakum, maka sungguh aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan sungguh jika kalian telah kufur atau ingkar kepada nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku amatlah pedih. Berkenaan dengan nikmat yang tiada disyukuri, Allah mencabut nikmat kita di dunia secara berangsur, bahkan kita menjadi hina di hadapan manusia. Mengapa demikian? Di antara sebabnya karena kecintaan kita terhadap dunia melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip sebuah hadis di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 14 yang berbunyi, aslu jami'il khotoya hubbud dunya wa aslu jami'il fitani man'ul ashri wa zakati, yang artinya sumber segala dosa adalah cinta dunia, yaitu sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Dan sumber segala fitnah adalah tidak mau membayar 1/10 harta dan enggan membayar zakat. Maka jika kita ingin selamat dari kesalahan dan dosa-dosa, maka hindarilah kecintaan kita kepada dunia yang berlebihan, dan hindarilah juga enggan untuk membayar zakat. Selain itu, Habib Umar bin Hafid juga menambahkan tentang malapetaka dan sebabnya. Ia mengatakan dalam bukunya Hikamul Alim halaman 49 yang berbunyi, masadirul masaibi al-ghaflatu 'anillah. Sumber-sumber daripada malapetaka adalah kelalaian seseorang kepada Allah. Wa minhunna wa inna ta'ira la yusadu illa waqtu ghaflatihi. Dan dari sini kita bisa simpulkan, fa inna ta'ira, maka sesungguhnya seekor burung, la yusadu illa waqtu ghaflatihi, tidaklah diburu terkecuali dalam keadaan kelalaian burung tersebut. Kadzalika qalbuka, begitu juga dengan hatimu, wa huwa ta'irun fil fahmi wal wa'i wal idraki, adalah seekor burung di dalam pemahaman, di dalam pengetahuan dan di dalam kesadaran. Fala yashiduhu aduwwuhu illa waqta ghaflatihi, maka musuhnya tidak akan memburunya terkecuali pada waktu kelalaian burung tersebut. Wa inna aduwwaka khannasun 'inda dzikrillahi, maka sesungguhnya musuhmu adalah setan yang menggoda ketika
zikirnya seseorang kepada Allah. Dari statement ini, Habib Umar bin Hafid mengingatkan kepada kita bahwa jika kita ingin selamat dari malapetaka dunia dan akhirat, maka janganlah kita lalai kepada Allah. Dan jika kita lalai kepada Allah, maka setan akan memburu kita ketika kita dalam kelalaian, sehingga kita menjadi manusia yang ingkar, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wahai jamaah, janganlah remehkan dosa-dosa kecil yang bertebaran di sekitar kita, karena dosa-dosa tersebut akan bisa membawa malapetaka bagi kita. Berkenaan dengan ini, Syekh Nawawi juga menambahkan keterangannya pada halaman 12 yang berbunyi, la tahkirud dunubas shighara fa innaha tatasya'abu minhad dunubul kibar. Yang artinya, janganlah kalian remehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan merambat menjadi dosa-dosa yang besar. Lalu upaya seperti apa untuk kita tidak meremehkan dosa-dosa kecil yang bertebaran di sekitar kita? Upayanya adalah sering-seringlah mengucapkan istighfar setiap saat, dan jika perlu beristighfarlah di setiap hembusan napas kita hingga ajal menyebut kita. Kata Nabi pada halaman yang sama, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar yang selalu diiringi dengan mengucapkan istighfar. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bekerjalah karena Allah, bukan karena hawa nafsunya. Dikatakan di dalam Nasaihul Ibad halaman 13, inna syahwata tusayyirul muluku 'abidan was-sabra yusayyirul 'abdu mulukan ala tara ila Yusufa wa Julaikha. Sesungguhnya hawa nafsu syahwat bisa menjadikan seorang raja menjadi seorang hamba, dan sebuah kesabaran dapat menjadikan seorang hamba menjadi seorang raja. Bukankah kalian melihat sebuah sejarah Nabi Yusuf dengan Siti Julaikha? Ketika itu Nabi Yusuf adalah seorang hamba, karena dia bisa menahan hawa nafsunya, dari seorang hamba menjadi seorang raja. Dan sebaliknya, Zulaikha yang dahulu adalah seorang ratu yang dimuliakan, dan karena dia telah mengikuti hawa nafsunya, maka pada akhirnya dia menjadi manusia yang dihinakan di hadapan manusia yang lain. Seperti apakah bekerja karena Allah bukan karena hawa nafsu itu? Bekerja karena Allah bukan karena hawa nafsu itu adalah ia bekerja untuk menafkahi keluarganya dan tidak mengabaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia seorang ojek online, ketika azan berkumandang, dia akan menepis di jalan dan di musola terdekat. Sekalipun dia seorang karyawan, ketika azan berkumandang, dia akan menunda pekerjaannya untuk sholat. Sekalipun ia seorang tukang bangunan, ketika azan berkumandang, dia akan menunda pekerjaannya untuk menunaikan ibadah sholat. Karena tidak ada urusan dunia yang lebih penting dari melaksanakan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Dan tidak ada kata tangguh jika hal itu akan menghabiskan waktu sholatnya. Seorang karyawan jangan takut kehilangan pekerjaannya karena harus melaksanakan sholat. Jika seorang pimpinannya memecatnya, maka Allah akan menggantikan pekerjaannya dengan posisi yang lebih baik. Seorang ojek online jangan takut kehilangan orderannya karena melaksanakan sholat. Dan jika ordernya hilang karena melaksanakan sholat, maka Allah akan ganti dengan orderan yang terbaik baginya. Seorang pedagang jangan takut kehilangan pelanggannya karena melaksanakan sholat. Jika ia kehilangan pelanggannya karena menunaikan sholat, maka Allah akan ganti dengan pelanggan yang terbaik. Dan seorang tukang bangunan jangan takut tidak tercapainya target bangunannya karena melaksanakan sholat. Dan jika tukang bangunan itu diganti oleh mandornya karena melaksanakan sholat, maka Allah akan ganti mandor yang terbaik. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, jika kita termasuk orang yang taat kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya, akan tetapi dia belum juga mendapatkan keistimewaan dunia berupa banyak harta dan benda, maka itu artinya Allah akan memberikan keistimewaan nikmat yang besar yang tidak pernah habis selama-lamanya kelak di yaumil akhir nanti. Tidak mengapa kita di dunia tidak punya apa-apa, tapi di akhirat kita akan mendapatkan apa-apa yang tidak ada di dunia. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah.
Lalu amalan apa yang utama dan terbaik untuk kita semua agar hidup kita menjadi berkah dunia dan akhirat? Kata Nabi yang dikutip oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 9, ahabbul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nasi lin nasi. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Wa afdalul a'mali idkhulus sururi ala qalbil mu'minin. Dan amalan-amalan yang terbaik adalah memberikan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Apa? Memberikan kebahagiaan ataupun memberikan kesenangan kepada hati seorang mukmin contohnya adalah yatradu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar kepada seorang mukmin yang jika ada seorang mukmin yang sedang kelaparan. Aw yakshifu anhu karban, atau memberikan solusi ketika seorang mukmin dalam kesulitan. Aw yaqdi lahu dainan, atau bahkan melunasi utang-utang seorang mukmin yang jika hutangnya adalah akibat daripada perjuangannya untuk membela agama. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Itulah amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita melakukan amalan-amalan tersebut, maka insya Allah kita akan selamat dari malapetaka dunia dan akhirat. Dan kita juga akan mulia di sisi Allah kelak di yaumil akhir nanti.